Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan terlebih pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Melalui video ini saya akan menjawab soal UAS manajemen sumber daya manusia yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu dosen Dr. Marlina Bakri, MPD. Langsung saja, nomor 1 yaitu apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus secara adil. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya, besarnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apabila kompensasi itu diberikan tidak memadai dan kurang tepat, prestasi, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Selanjutnya, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dan karyawan qualified dan tidak berhenti. Tuntutan serikat buruh dikurangi. Selanjutnya, nomor 2, apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja performance appraisal dalam perusahaan? Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis 1996-2-342 mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi pegawai yang dinilai, yaitu performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Placement decision, menentukan promosi, transfer, dan demotion.
Selanjutnya, training dan development net mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Career planning and development memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Selanjutnya, staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Selanjutnya, informational inaccuracies dan job design error, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analisis dan job design dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, equal employment opportunity menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Selanjutnya, external challenge. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Selanjutnya, feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun pegawai itu sendiri. Selanjutnya, nomor 3 yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu program sistem jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya, pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu, agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu. Selanjutnya, pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini seperti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Yang pertama itu kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kualitas merupakan jumlah dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, yaitu tenaga, uang, teknologi, bahan baku, dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, kemandirian. Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nanti akan dapat menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja.
merupakan suatu tingkat karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Selanjutnya nomor 5, mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja sumber daya manusia di perusahaan, dan sebutkan beberapa tujuan motivasi yang Anda ketahui. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi pada tujuan yang diinginkan. Manajer atau pimpinan yang berhasil dalam hal motivasi karyawan seringkali menyediakan suatu lingkungan di mana tujuan tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Lanjutannya, tujuan motivasi tersebut antara lain mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat efisiensi karyawan. Selanjutnya, mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya nomor 6, alat untuk memotivasi ada 2, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Material incentive adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, tetapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang dapat menganalisis pengaruhi seseorang untuk bekerja dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Non-material insentif yaitu segala jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Soal nomor 7 yaitu apa yang dimaksud dengan PHK. Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan penguasa. Menurut Mangku Rawira, pemutusan hubungan kerja atau PHK ada 2 jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan kerja sementara itu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. Selanjutnya, sementara tidak bekerja. Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan. Keadaan ini tersebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang, namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Selanjutnya, pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi atau bisnis. Pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja permanen ada 3 jenis, yaitu attrition,
terminasi dan kematian. Antrisi atau pemberhentian tetap seorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, dan meninggal. Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dan perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan, kematian dalam kedisiplinan. Selanjutnya, kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Soal yang ke-8 yaitu apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut menurut Undang-Undang Nomor 13/2003 dianggap mengundurkan diri atau bisa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, pekerja buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dapat diputuskan hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Namun pengusaha baru dapat memutuskan setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis dilengkapi dengan bukti yang sah. Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sebagai berikut. Cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal tersebut, uang visa yang besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan tersebut, atau perjanjian kerjasama. Nomor 9 yaitu apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial, dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja industri yang biasa terjadi serta langkah-langkah penyelesaiannya. Perselisihan hubungan industrial atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka ada 2 cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut, yaitu dengan perundingan bipartit atau perundingan tripartit. Jika ternyata perselisihan hubungan industri tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan adalah penyelesaian melalui tripartit, yaitu secara mediasi. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib. Apabila cara penyelesaian melalui konsilasi atau arbitrase tidak disepakati oleh para pihak, penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota.
Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang PHI diatur bahwa dalam selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut. Yang pertama itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, perjanjian kerjasama. Yang ketiga, serikat pekerja atau serikat buruh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS adalah badan hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. PPKB adalah jaminan yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau pengumpulan pengusaha yang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Asas no work no pay, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa bila tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah. Asas ini tidak berlaku mutlak karena dalam hal-hal tertentu pengecualian, yaitu pengecualian yang melekat pada pribadi buruh, misalnya sakit, cuti, melakukan tugas negara atau agama. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong menciptakan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Soal yang ke-11 yaitu serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik bagi karyawan maupun perusahaan. Yang kedua, serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, jelaskan jika ada perselisihan antar karyawan dengan perusahaan sementara serikat tidak mampu memfasilitasi pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam menyelesaikannya. Yang pertama itu dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Ketika seorang karyawan berada dalam serikat pekerja, mereka berada dalam suatu kelompok yang memiliki satu tujuan, yakni ingin agar aspirasi mereka didengarkan. Dengan memiliki banyak suara, penyampaian hak tertentu jadi lebih efektif, sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi serta
meminimalisir konflik berkepanjangan sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Antara perusahaan dan karyawan harus memastikan bahwa masing-masing hak dan kewajibannya saling terpenuhi. Manfaat serikat pekerja adalah dapat menjadi wadah para karyawan untuk bertukar pikiran suatu sama lain. Ia membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban, ia dapat menjadi mediator untuk bersama-sama memecahkan masalah. Selanjutnya, pendampingan karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Ketika ada karyawan yang menerima perlakuan tidak adil dari perusahaan, serikat pekerja adalah yang harus hadir untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. Contohnya, ketika permasalahan tersebut berlarut hingga menyeret hukum, ia memberikan akses bantuan hukum terhadap karyawan. Selanjutnya, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Ketika serikat pekerja adalah memiliki manfaat untuk dapat mengakomodir karyawan untuk menyampaikan aspirasi ke manajemen perusahaan. Di sanalah tercipta hubungan kerja yang sehat. Karena pada dasarnya setiap karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan, dan demikian perusahaan bisa beroperasi dengan baik karena masalah dapat diselesaikan dengan damai. Karyawan pun senang karena aspirasi bisa didengar. Perusahaan juga harus adil dalam menilai performa karyawan. Jangan sampai karyawan merasa kinerjanya tidak diapresiasi dengan baik oleh perusahaan yang ada, akhirnya mengganggu keharmonisan karyawan dan perusahaan. Bagian B itu, serikat pekerja sendiri memiliki tujuan yang telah diatur oleh hukum, yaitu bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, buruh, dan keluarganya. Menilik pada tujuan dari serikat pekerja tersebut, maka setidaknya ada 6 fungsi dari serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu sebagai pihak pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang pertama itu sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga pekerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Keempat itu sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kelima, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selanjutnya yang keenam, dalam perusahaan kedudukan serikat pekerja ini penting karena untuk memastikan bahwa kedudukan dan hak pekerja dapat seimbang dengan kewajiban yang berlaku yang dilakukan pekerja untuk pengusaha. Bagian C itu berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal 1 ayat 1
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara perusahaan atau gabungan pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam suatu perusahaan. Dan demikian pihak yang berselisih dalam perselisihan hubungan industrial adalah penguasa, gabungan penguasa dan pekerja buruh atau serikat pekerja, serikat buruh, dan penyelesaiannya merupakan wilayah hukum atau kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial. Soal yang ke-12 yaitu Anda telah ditugaskan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. Bagian pertama itu sebutkan dan jelaskan materi makalah yang sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok. Bagian B, jelaskan apa yang dimaksud dengan jelaskan apa saja manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama itu materi tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dengan penguasa atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagian kedua, manfaatnya itu saya dapat mengetahui apa itu PHK. Yang kedua, saya dapat mengetahui proses dan prosedur PHK. Yang ketiga, saya dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah PHK. Jadi itulah soal yang diberikan kepada saya oleh dosen pengampu saya. Semoga melalui video ini dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.